area depan, artinya mohon maaf, qubul, ya, zakaran, apakah dia zakar bagi laki-laki atau farjan lin nisa. Kemudian ada juga dubur. Kalau dubur yang wajib areanya tersebutkan dahulu adalah safhata, ya, dubur, ya, bahagian yang datar pada pantat, ya, ini wajib untuk dibersihkan. Ini bagian luar, ya, bagian luar. Demikian pula tempat keluarnya kotoran pada dubur, itu bagian luar. Ya, adapun bagian dalamnya tidak wajib untuk dicuci. Maka demikian pula mandi. Maka mandi juga wajib seperti itu. Tentang wanita, para ulama membagi wanita yang bikr yang masih perawan sama yang thayyib yang sudah menikah. Intinya bahwa yang zahir dari farji yang wajib untuk dicuci ketika mandi sama dengan zahirnya farji yang wajib dicuci ketika istinja. Ketika istinja, itu apa yang tampak pada wanita ketika dia duduk jongkok, ketika dia duduk jongkok. Jadi demikian keadaannya. Maka demikian pula halnya dengan kulit kulub tadi, atau apa yang ditutupi oleh kulit kulub tadi, ya. Sampai para ulama mengatakan dalam perkara ini, seorang yang tidak berkhitan lalu kemudian misalnya dia berkelahi, ribut sama tetangganya, kemudian tetangganya main parang misalnya, kebetulan dia belajar samurai, ya, kemudian ditebas, ternyata terkena kulit kulupnya, ya, baru dicabut begini, ya, langsung terpotong kulit kulupnya, ya, maka tidak ada dhiman, tidak ada ganti rugi, bukan dari dosa. Kenapa? Karena memang kulit kulup itu wajib untuk diputus atau dipotong kulitnya. Nah, begitu maksudnya, ya. Jadi itu menunjukkan, ya. Jadi kalau kesentuh tangan, kesentuh siku, berlaku ganti rugi. Berlaku ganti rugi. Tapi kalau yang itu meskipun putus asal kulupnya, ya. Jangan anu yang putus, ya. Kulupnya saja, kulit yang menutupi tadi putus, la dhiman alaihi. Pada orang yang melakukan tadi tidak ada ganti rugi, ya, yang diberikan sebagai hukuman baginya, tidak ada. Ini menunjukkan wajibnya menghilangkan kulub tadi, dan tentunya kita tahu pendapat para ulama tentang wajibnya berkhitan bagi laki-laki, ya. Baik. Kemudian karena itu perlu kita tambahkan pula bahwa sebagaimana kulit kulub atau kulit di bawah kulit kulub ini wajib untuk dicuci, wa kadza yajibu ghaslu ma dhahara min farji bikrin aw thayyibin idza qa'adat liqada'i hajatiha. Demikian pula wajib untuk mencuci apa yang bagian luar, apa yang merupakan bagian luar dari farji seorang wanita, perawan ataupun janda atau sudah menikah. Yang dimaksud adalah apa yang tampak jika dia duduk buang air. Jika dia duduk buang air, ya. Baik. Selanjutnya kata Syekh, wala yajibu ghaslu batini fammin wa anfin wa farjin wa ainin. Dan tidak diwajibkan mencuci bahagian dalam dari mulut. Demikian pula bahagian dalam dari hidung, bagian dalam dari hidung, ya, tidak wajib untuk mencucinya, ya. Ya, tentang madmadah, berkumur-kumur dan istinsyak dalam mazhab Syafi'i tidak diwajibkan ketika mandi junub, ya. Dalam mazhab Imam Ahmad diwajibkan, ya, tetapi dalam mazhab satu riwayat dari mazhab Imam Ahmad mewajibkan. Tapi dalam mazhab Imam Syafi'i tidak diwajibkan berkumur-kumur. Ya. Demikian pula batinu farji, bagian dalam kemaluan, bagian dalam dari mata, semuanya tidak diwajibkan untuk
dicuci karena hukumnya hukum bagian dalam tubuh. Ya, bal la yusannu ghuslu batinil aini anil hadathi. Bahkan tidak disunnahkan mencuci bagian dalam mata karena hadas. Bi khilafihi lin najasah. Beda dengan najis. Beda dengan najis. Kalau najis maka wajib dicuci. Ya, li'anna najasata aghladu. Karena najis itu hukumnya lebih berat daripada hadas. Ya, najis lebih berat daripada hadas. Harus dibersihkan dengan sebersih-bersihnya, ya, kecuali apa yang dimaafkan. Kecuali apa yang dimaafkan dari najis. Akan datang nanti penjelasannya ketika dibahas tentang masalah air, dibahas pula tentang masalah najis, ya. Jenis-jenis air, nanti akan ada pembahasan tentang jenis-jenis najis, dan ada najis yang dimaafkan dan najis yang tidak dimaafkan, ya. Baik. Kemudian demikian pula kita tambahkan tidak pula diwajibkan untuk mencuci rambut yang inaqada, yang dia terlilit, terikat, tergelung. Ya. Rambut yang kusut. Ya, ini tidak diwajibkan, ya, untuk mencucinya, cukup dengan disiram di atasnya, illa idza aqadahu, kecuali jika orang itu yang mengikatnya. Jika digelung dengan sengaja, ya, diikat dan sebagainya, maka ketika itu wajib untuk dicuci. Adapun jika dia tidak dengan sengaja, ya, dia, ya, seperti apa namanya, ya, rambut gembel dan sebagainya, yang seperti itu, maka tidak diwajibkan untuk mencucinya. Demikian disebutkan dalam mazhab Syafi'i. Ya. Kemudian wajibu fil ghaslu sya'ril kafifi wal khafifi zahiran wa batina. Dan seperti yang disebutkan tadi, perbedaan antara mandi dengan wudu. Diwajibkan pada mandi mencuci rambut seluruh tubuh kita, baik yang tebal maupun yang tipis, yang zahir maupun yang batin. Yang zahir, apa yang ada ketika seorang berhadapan dengan orang lain, maupun yang batin. Ya. Jadi ketika seorang mandi junub, meskipun jenggotnya tebal, dia wajib untuk membasahi seluruh jenggotnya. Wajib untuk membasahi seluruh jenggotnya. Ya. Tadi disebutkan tentang gelungan rambut. Ya, gelungan rambut sebenarnya hukum asalnya sih tidak wajib untuk dilepas. Tidak wajib untuk dilepas. Ya, asalkan diketahui bahwa air sampai ke pangkal rambut. Adapun jika tidak sampai kecuali dengan melepasnya, maka wajib untuk melepasnya. Ya, wajib untuk melepasnya. Dan inilah yang menjadi dasar, atau dasar dalam perkara ini adalah hadis Ummu Salamah, ya, Sahih riwayat Muslim, ketika Nabi ditanya oleh Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, "Ya Rasulullah, inni imra'atun ashuddu dhufra ra'si afa anquduha li ghusl janabah?" Ya Rasulullah, aku seorang wanita yang mengikat rambutku. Ya, apakah aku wajib untuk melepasnya ketika mandi junub? Kata Nabi, la, innama kana yakfiki an tahfi ala ra'siki thalathah thayat. Tidak wajib, cukup engkau menyiramkan ke kepalamu 3 siraman air. Jadi tentunya ini sekali lagi jika disangka bahwa air bisa sampai ke pangkal rambut. Adapun jika tidak bisa sampai kecuali dengan melepas gelungan rambut, maka hukumnya wajib melepas gelungan rambut tersebut. Ya, nah demikian perkara yang berkaitan dengan kewajiban-kewajiban wudu. Ada sedikit perkara yang agak sedikit detail dan yang perlu saya sampaikan di sini berkaitan dengan orang yang belum berkhitan. Orang yang belum berkhitan, ya. Disebutkan tadi bahwa ketika dia mandi junub ataupun mandi bersih dari haid, enggak ya orang. Haid dan nifas untuk wanita, ya. Ya.
Jadi orang yang belum berkhitan diwajibkan dia untuk apa? Ketika mandi, mohon maaf, ya, membasahkan apa yang ditutup oleh kulub. Paham maksudnya ya? Ya, jadi mohon maaf, sedikit lebih praktis berarti ya. Ya, butuh lagi pulpen. Ya, ini ibarat kemaluan ya. Ini dianggap sebagai kulit kulub. Maka di khitan dipotong kulit kulubnya. Maka terlihatlah kepalanya. Paham ya? Nah, ini yang harus dibasahkan ketika mandi. Nah, kalau seorang belum berkhitan, maka yang diwajibkan baginya adalah bagaimana dia menyampaikan air pada apa yang tertutup oleh kulit kulub ini. Bagaimana caranya? Ya, kayak pulpen tindis-tindis kira-kira begitu ya. Caranya, ya, caranya ya ditarik ke belakang. Tentunya berarti kan? Karena tidak akan bisa kecuali dengan itu. Tidak akan bisa kecuali dengan itu. Diharapkan dia masuk sendiri, tidak. Atau dibalik ke atas begini, ya. Didiamkan air, masuklah loh kok, masuklah loh kok. Semoga masuk ke salah-salah kulit maksudnya. Tidak, ya. Maka caranya apa? Dengan menarik kulit kulub itu ke dalam, ke arah batang, agar kulit di bawah kulub terlihat. Baru dibersihkan. Dengan tidak demikian, tidak sah mandinya. Kan gitu ya? Tidak sah mandi junubnya. Permasalahannya timbul adalah bagaimana jika orang tersebut mengalami apa yang disebut dalam ilmu kedokteran fimosis. Fimosis itu keadaan di mana lubang ihlil atau ujung dari kulubnya sempit. Ya, mau dikeluarkan mata pulpennya tidak bisa. Namanya fimosis. Bagaimana keadaannya kalau seperti ini? Ya, ya. Ada juga keadaan yang sebaliknya mungkin masih bisa. Adapun sebabnya dibahas di ilmu kedokteran ya. Ada juga yang bisa, tapi sulit sekali. Dan begitu lolos, cak, nggak mau kembali lagi. Ada juga penyakit seperti ini, ya. Yang ini semua dialami oleh tukang khitan. Ya. Kalau yang seperti tadi tidak bisa masuk, gampang kalau tukang khitannya ya. Tinggal dipijit saja supaya dia lari masuk, lalu dikepit, lalu dipotong, selesai. Tapi kalau dicoba untuk dikeluarkan, ternyata nyangkut. Nah, ini jadi masalah. Biasanya yang senior yang datang ya. Untuk mengguntingnya karena dia masalah. Tidak boleh dibiarkan. Karena kalau dibiarkan nyangkut seperti ini bisa merusak ya, karena menghalangi, menjepit pembuluh darah dan sebagainya. Tapi intinya jika terjadi fimosis bagaimana keadaannya? Maka dibahas ini juga oleh para ulama mazhab Syafi'i dalam kitab Ghayatul Muna, disebutkan bahwa ya bahwa hukum kulub tadi wajib izalatuha idza lam yumkin ghuslu ma tahtaha. Kulit kulub wajib untuk dihilangkan jika tidak memungkinkan untuk mencuci yang di bawahnya kecuali dengan menghilangkannya. Ya. Wa in ta'adzara, jika kemudian mau dikeluarkan tadi tidak bisa. Keadaan masalah, ya. Terjadi masalah seperti itu, maka dalam mazhab Syafi'i shalla kafaqidi tahuraini. Shalla kafaqidi tahuraini. Maka seorang yang hidupnya masih hidup tadi, dalam keadaan seperti ini, dia mau keluarkan tidak bisa. Fimosis. Ya. Maka dalam keadaan seperti ini, dia sholat seperti orang yang tidak ada alat untuk bersucinya. Itu tidak ada air dan tidak ada tanah. Apa maksudnya? Faqidut tahuraini. Faqidut tahuraini. Dan faqidut tahuraini hukum tersendiri dalam fikih Islami, ya. Dan tentunya terjadi perbedaan pendapat antara para ulama tentang hukumnya juga. Tapi intinya bahwa faqidut tahuraini dalam mazhab Syafi'i
yang masyhur dalam mazhab Syafi'i, mu'tamad dalam mazhab Syafi'i, orang yang datang waktu sholat tidak ada air, tidak ada tanah, tidak bisa mandi atau berwudu dan tidak bisa tayammum, ya, maka hukumnya bahwa dia wajib untuk melaksanakan sholat sesuai keadaannya, alias tanpa mandi, tanpa wudu, dan tanpa tayammum. Dia sholat seperti keadaannya, ya. Kemudian nanti dia mengulang ketika ia mendapatkan ahadut tahuraini, salah satu dari dua alat bersuci tersebut. Itu hukumnya dalam masalah ini, ya. Meskipun hukum mengulangnya sendiri ada perbedaan pendapat di kalangan sebagian ulama Syafi'iyah, ya. Kalau mazhabnya yang dipilih oleh Imam Al-Muzani dan An-Nawawi dalam Majmu' Syarah Muhadzab mengatakan tidak perlu mengulang. Dia sudah sholat sesuai ketentuan semampunya, maka tidak perlu diulang lagi, dan itu mazhab Imam Ahmad. Tapi yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i, dia harus ulang. Ya. Nah, intinya bukan ini yang dimaksud. Yang dimaksud bahwa orang yang tidak bisa mencuci kulit pada kepala kemaluan yang tertutup oleh kulub tadi, hukumnya seperti hukum orang yang tidak punya alat bersuci yang dua tadi. Maksudnya apa? Dia sholat sesuai keadaannya tanpa perlu mandi, tanpa perlu tayammum, ya, karena ada bagian tubuh yang tidak bisa basah, tidak terkena dengan alat tersebut, ya, tidak bisa bersih dengan badalnya dan mubaddalnya juga. Dengan air tidak bisa bersih, dan pengganti air adalah tayammum juga tidak bisa bersih. Sehingga dengan demikian hukumnya apa? Dia sholat seperti keadaannya, tetapi diketahui bahwa orang yang faqidut tahuraini ada hukum yang berkaitan dengannya. Apa itu? Bahwa dia tidak boleh sholat kecuali sholat wajib saja. Paham ya? Jadi tidak boleh sholat sunnah dengan keadaan seperti itu. Tidak boleh. Kenapa? Karena sunnah perkara lebih dari apa yang diwajibkan. Sedangkan dia keadaannya keadaan yang nadir. Keadaan yang berbeda. Tetapi tetap harus sholat. Seperti kata Imam Asy-Syafi'i bahwa ketentuan sholat tetap berlaku baginya, dan ia mengisinya dengan sholat adalah perkara yang sesuai dengan syariat. Hanya saja keadaan dia tidak bisa bersih dengan pembersih tadi, ini perkara masalah tentu saja. Maka karena itu dia hanya diperkenankan sholat dengan keadaan seperti itu, sholat wajib bukan sholat sunnah. Jelas ya? Sholat wajib bukan sholat sunnah, ya. Walaysa lahu an yusalliya nafilatan wala an yamassa al-mushafa. Tidak boleh juga menyentuh mushaf. Ya, tidak boleh juga menyentuh mushaf dan membawanya. Tidak boleh. Wa in kanat imra'atan in qata'a haidhuha falaysa lahu an yata'aha. Jika dia seorang wanita, ya, ini maksudnya faqidut tahurain. Tentunya dalam masalah kulub tidak. Karena kulub hanya untuk laki-laki. Kalau dia wanita, sholat dalam keadaan tidak berwudu, mandi, dan juga tidak tayammum, maka dia tidak boleh digauli oleh suaminya. Apa boleh buat? Suaminya puasa. Begitu maksudnya. Ya, itu dalam mazhab Syafi'i. Yang berkaitan dengan kulub tadi adalah bahwa ia sholat hanya sholat wajib saja. Ia sholat hanya sholat wajib saja sampai di khitan. Ya, kalau langsung ditangkap, bawa ke tukang khitan, lebih bagus lagi. Ya, artinya bagaimana agar kemudian bisa sah, ya, mandinya, ya, yang dengan itu sempurnalah ibadah yang dia kerjakan. Jelas ya? Itu kalau masih hidup. Permasalahannya bagaimana kalau dia sudah jadi jenazah, Ustaz? Jenazah wajib dimandikan. Meskipun kewajiban itu berlaku bagi yang hidup, kan begitu ya? Nah, tentang hal ini, adapun jika dia dalam keadaan mayit, wa ammal mayyitu fa hadha in kana al-hayy. Ini berlaku, yang tadi berlaku jika dia masih hidup.
Silahkan sholat sesuai keadaannya. Dan yang mu'tamad dalam madhab Syafi'i, dia harus mengulang sholatnya tadi, ya, setelah dia dikhitan, ya. Tapi yang dipilih oleh Al-Muzani, muridnya Imam Syafi'i, dan Imam An-Nawawi dalam ikhtiar beliau dalam Majmu' Syarah Muhadzab. Adapun di Rawdatul Talibin, Minhajut Talibin, beliau mengatakan seperti pendapat madhab Syafi'i yang mu'tamad. Tapi dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab, beliau mengatakan tidak perlu mengulang. Tidak perlu diulang setelah khitan. Jelas ya? Nah, itu masih hidup. Adapun jika sudah meninggal, ammal mayyit fa in lam yumkin fayudfanu bila salatin. Jika tidak mungkin dimandikan, tapi ternyata ada, setelah dilihat, Ustaz, belum dikhitan mayitnya Ustaz. Muslim atau tidak? Muslim. Aduh, gimana ini ya? Maka ada dua pendapat dalam mazhab Syafi'i. Ya, pendapat yang pertama yang mu'tamad indar Ramli adalah dia tidak disolatkan. Jelas ya? Kenapa tidak disolatkan? Karena tidak suci dengan memandikannya. Itu maksudnya ya. Fayudfanu bila solatin. Maka kuburkan tanpa disolatkan. Wah, ini bahaya ini. Ya. Mudah-mudahan semua di sini sudah dihitan. Ya. Kemudian menurut Ibnu Hajar Al-Haytami, beda dengan Ar-Ramli, beliau mengatakan yutayammamu, ditayammumi si mayit tadi amma tahtaha, untuk menggantikan apa yang ada di bawah kulub tadi, dibersihkan dengan cara mentayammuminya, wa yusalli alaihi, kemudian disolatkan. Ini yang dipilih oleh Ibnu Hajar Al-Haytami, ya. Dan pendapat Ibnu Hajar Al-Haytami ini yang banyak diamalkan oleh para fuqaha Syafi'iyah pada zaman ini. Dikatakan bahwa dia pendapat yang astar lil mayyit, lebih menutupi aib si mayyit. Jelas ya? Lebih menutupi aib si mayyit. Artinya apa? Ya, ditayamumi, yang memandikan, mentayamumi jenazah, kemudian setelah itu disolatkan seperti penyelenggaraan jenazah yang biasanya, dan dikuburkan. Dengan demikian orang tidak bertanya-tanya. Beda seandainya, ya, dia hanya dikafani saja, lalu ketika akan disolatkan, jangan disolatkan. Kenapa? Belum bersih jenazah. Paham ya? Ini akan menimbulkan, ya, wasangka tuhmah kepada si mayit, menyebutkan suatu kejelekan dari si mayit yang tidak pantas, ya. Maka yang demikian ini, pendapat Ar-Ramli ini, pendapat yang, ya, meskipun dia pendapat dari ulama Syafi'iyah, tetapi yang dipilih adalah pendapat yang kedua tadi, pendapat Ibnu Hajar Al-Haytami, bahwa ditayammumi dan disolatkan si mayit, dan itu lebih menutupi aib si mayit. Wallahu a'lam bishawab. Baik, selesai pembahasan tentang masalah kewajiban dalam mandi. Ada pertanyaan dari jemaah? Iya, fadhal Ustaz. Iya. Iya. Iya, tadi. Kalau mu'tamad dalam mazhab Syafi'i berarti dia wajib mengulang sholatnya setelah dikhitan. Jadi setelah dia tahu hukum masalah ini, kebetulan ikut mengaji malam ini, dan belum dikhitan, maka dia cepat-cepat pulang, ya, untuk khitan. Cuma masalahnya akan bertumpuk kewajiban-kewajiban yang harus dia tunaikan. Bertumpuk kewajiban-kewajiban yang dia tunaikan. Tapi ketentuan dari mazhab Syafi'i bahwa apa yang ditinggalkan seperti itu. Cuman dalam hal ini tidak mengapa kita taklid kepada Imam Ahmad, memilih untuk tidak ada i'adah, dan itu pilihan yang dipilih oleh Imam Al-Muzani, dan
Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi dalam Majmu' Syarah Muhadzab menjelaskan tentang perkara ini, kata beliau, adapun tentang wajibnya salat ala halihi, bagaimanapun keadaannya, beliau mengatakan maka itu adalah ketentuan syariat. Fattaqullaha mastata'tum dan sebagainya. Disebutkan dalil tentang hal itu. Kemudian beliau sebutkan hadis Aisyah radhiyallahu taala riwayat Bukhari tentang kisah sebelum turunnya ayat tayammum. Ketika hilang kalung dari Aisyah radhiyallahu taala anha yang sebenarnya milik Asma bintu Abi Bakrin radhiyallahu taala anhuma yang dipinjam oleh beliau, tertinggal. Maka terpaksa Nabi singgah di tempat yang tidak ada air. Maka ketika itu para sahabat salat sesuai keadaan mereka. Mereka berijtihad, salat yang junub tidak mandi junub, ya, yang berhadas kecil tidak berwudu. Kenapa? Tidak ada air. Loh, kan boleh tayamum. Belum turun ayatnya, bos. Belum turun ayatnya ketika itu. Paham ya? Maka mereka pun sholat ala halihi. Dan ini dipakai oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya sebagai bab tentang bolehnya kaifa kana al-amru idza bagaimana perkara jika tidak ada dua alat bersuci. Itu seorang sholat sesuai keadaannya. Nah, dalam kisah ini kata Imam Nawawi rahimahullah, intinya, mafatnya, beliau mengatakan kewajiban untuk sholat itu jelas sesuai keadaannya. Adapun kemudian mengulangnya kembali, ini hukum yang baru, kata beliau, membutuhkan dalil. Wala dalil alaihi. Dan tidak ada dalil yang mewajibkan untuk mengulang. Ini dalam Majmu' Syarah Muhadzab. Wallahu a'lam bishawab. Maka Al-Arfaq yang lebih dekat dalam perkara ini, mengingat banyaknya yang harus diganti kalau dia mengganti semua yang dia tinggalkan karena ternyata keliru, belum dikhitan, padahal sudah wajib sholat baginya. Paham ya? Tentunya setelah dewasa. Jadi orang yang terlambat dikhitan. Paham ya? Adapun kalau anak-anak tidak perlu mengulang karena dia belum wajib baginya sholat selama belum balik. Setelah balik wajib baginya sholat. Maka berlakulah ketentuan dalam Mu'tamad Madzhab Syafi'i mengulang sholat. Tapi yang tadi kita sebutkan bahwa ketika banyak yang harus dia ulang, maka lebih dekat di sini kita taklid kepada Imam Ahmad dan mengikuti pendapat Imam Al-Muzani dan An-Nawawi min asy-Syafi'iyah. Wallahu a'lam bishawab. Naam. Jelas ya? Barakallahu fikum. Naam. Ada yang lain? Ada tambahan dari Ustaz Fadli? Iya. Iya, iya. Iya. Akan ada pembahasan tentang masalah tayamum sebenarnya dan tentang jabirah seperti yang disebutkan tadi. Eh, Jabirah hukumnya berbeda-beda, yaitu bahwa jika jabirah itu ada pada anggota wudhu, anggota tayamum atau tidak, kan berbeda keadaannya ya. Kalau berada pada anggota tayamum, maka di sana ada i'adah, kewajiban mengulang. Kalau berada bukan pada anggota tayamum, berarti dia aman dari perkara tersebut, maka tayamum menggantikannya. Berarti dia bersih. Ketika tidak bisa bersih dengan air, bisa bersih dengan tayamum begitu. Yang masalah jika tidak bersih dengan mubaddal dan badalnya. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi mungkin kita dapatkan nanti dalam pembahasan tentang masuk al-jabirah. Ya. Ya. Ada dalam kitab Tahqiqur Raghawat tentang masalah jabirah. Ya. Ya ini.
halatu al-i'adati wa adamiha fil masih al-jabirah. Pertanyaannya, apakah cukup tayamum saja atau dimandikan dengan tayamumi? Wallahu a'lam bishawab. Dohirnya di sini dari kalimat yang saya nukilkan dari Ghayatul Muna, yutayammamu amma tahtaha. Ya, ditayammumi apa yang di bawah. Berarti dimandikan dan ditayammumi. Jadi mandikan bagian tubuh yang lainnya. Adapun yang tidak bisa yata'adzaru tathiruha, yutayammamu niyabatan anha. Ditayammumi dengan sebagai pengganti untuk hal itu. Itu zahirnya. Wallahu a'lam bishawab. Adapun tentang hukum jabirah, ya, kapan, apakah harus diulang atau tidak? Ini ada ringkasannya di sini, ya, oleh Syekh Dr. Labib Najib Abdullah Ghalib hafizallahu ta'ala. Tapi ini sebenarnya luar pembahasan tadi, ya. Jadi apakah ditayamumi saja atau dimandikan? Dimandikan dan ditayamumi. Dimandikan untuk apa yang bisa dimandikan, dan yang tidak bisa bersih, kebetulan dia di luar dari bahagian anggota tayamum, maka anggota tayamum mewakilinya. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang kelihatannya dalam masalah ini. Wallahu a'lam bishawab. Nah, baik, kita dengarkan dulu kumandang adzan Isya. Sudah masuk. Kemudian kita lanjutkan sunanu al-ghasli, sunnah-sunnah dalam mandi. Bismillah.
Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya, Syekh Abdullah bin Abdurrahman Bafadl menyebutkan tentang sunnah-sunnah wudu, sunnah-sunnah mandi. Kata beliau, wa sunanuhu as-siwak wa tasmiyatu wal wudu'u qabla al-ghasli wa ta'ahhudul ma'atifi wa takhrilul sya'ri atau sya'ri wad dalku wat tathlithu. Adapun sunnah-sunnah mandi, maka dia banyak. Di antaranya adalah bersiwak. Bersiwak sama dengan berwudu, disunnahkan, dikiaskan kepada berwudu. Ya. Kemudian at-tasmiyatu, membaca Bismillahirrahmanirrahim. Tasmiyah, ya. Beda dengan basmalah. Kalau basmalah ucapan bismillah, tasmiyah terbalik, ya. Tasmiyah bismillah. Kalau basmalah bismillahirrahmanirrahim, ya. Jadi at-tasmiyah, basmalah, mengucapkan bismillah, ya. Yang berikutnya al-wudu qabla al-ghasli, berwudu sebelum mandi. Berwudu sebelum mandi, wudu sunnah namanya, ya. Wa ta'ahhudul ma'atifi, juga membersihkan dengan seksama ma'atif. Ma'atif lipatan-lipatan. Ketiak, di selangkang, ya, lipatan perut. Kalau wanita, ya, bagian-bagian yang terlipat lah pokoknya, ya. Maka ini juga disunahkan. Wa takhlilus sya'ri, menyela-nyelai rambut, mengucek, keramas rambut, ini juga sunnah. Waddalku, menggosok, wat taslifu, serta melakukannya 3 kali. Seluruh perkara yang disebutkan, ya, ini disunnahkan untuk dikerjakan 3 kali. Misalnya menyiramkan air ke kepala 3 kali, ke bagian kanan tubuh 3 kali, ya, termasuk juga tasmiyahnya 3 kali. Demikian disebutkan dalam syarahnya. Baik, kita lihat sedikit penjelasannya. Wa sunanhu ay al-ghusl katsiratun, minha, sunnah-sunnah wudu banyak, diantaranya siwak yang pertama. Dalilnya sama dengan wudu, ya, yaitu sabda Nabi, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis siwak inda kulli wudu'in. Lafalnya wudu, ya. Dan hukumnya sunnah, yaitu bersiwak sebelum berwudu atau ketika berwudu. Maka demikian pula dikiaskan kepada wudu mandi wajib. Maka sunnah untuk bersiwak. Kemudian yang kedua tasmiyah, membaca bismillah makrunatan bin niyah, dengan disertai niat, ya. Wala yaqsidul junubu wa nahwuhu bitasmiyati al-Qur'ana. Nah, hanya perlu diperhatikan. Jika seorang itu mandinya mandi dari junub, dari hadas, wa nahwuhu, dan yang semisalnya, itu dari hadas-hadas yang lainnya seperti haid ataupun nifas, maka jangan ia meniatkan membaca tasmiyah itu membaca Al-Quran. Al-Quran. Bal yaqsidu adz-dzikra faqat. Dia hanyalah meniatkan dengannya zikir saja. Ya. Au yutliqu, atau dia mengitlakkan untuk membaca tanpa meniatkan membaca Al-Quran. Fa in qasada al-Qur'ana wahdahu, maka jika dia sengaja membaca Al-Quran ketika mengucapkan basmalah tadi, atau Al-Quran, meniatkan Al-Quran sekaligus zikir, haram hukumnya. Kenapa haram? Karena haramnya orang yang berhadas untuk membaca Al-Quran, ya. Orang yang berhadas haram baginya membaca Al-Quran, ya. Ya. Dalilnya dalam hal ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun, ya. Kemudian juga hadis Abu Hazm radhiyallahu taala anhu, apa yang dikirimkan oleh Nabi kepadanya
alla yamassal Qur'ana illa tahirun, bahwa tidak boleh menyentuh Quran kecuali orang yang suci. Maksudnya suci dari hadas. Suci dari hadas besar maupun kecil. Nah, di sini ada ringkasan tentang halatu qiraatil Qur'ani lil junubi. Keadaan membaca Al-Qur'an bagi orang yang junub tentunya dan semisalnya, itu haid ataupun nifas. Ya, ada 4 keadaan. Yang pertama, ayyak sidal qira'ata faqat fatahrumu, haram jika dia niatkan membaca Al-Qur'an. Karena haramnya membaca Al-Qur'an. Demikian juga ayyak sidal qira'ata wa ghairaha, jika dia meniatkan membaca dan yang lainnya. Kan boleh tasyrik niat, boleh. Satu amalan dikerjakan dengan 2 niat. Nah, ketika dia tasyrik niat, dia niatkan membaca dan zikir. Membaca sekaligus ruqyah. Tidak boleh dalam keadaan junub, haid maupun nifas. Begitu maksudnya ya. Fatahrumu ayran. Haram hukumnya. Kenapa? Karena larangan membaca Al-Quran. Menyentuhnya diharamkan, apalagi membacanya. Ya. Adapun ayyaqsida dzikra faqat, jika dia meniatkan dengan bacaannya zikir. Misalnya, naik kendaraan, naik motor. Junub dia, lalu dibaca doa. Subhanalladzi sakhkhara lana hada wa ma kunna lahu muqrinina wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ini kan bagian dari ayat sebenarnya kan? Tapi dia baca dalam rangka apa? Zikir naik kendaraan. Haramkah itu? Tidak. Jelas ya? Karena tujuannya dia zikir. Zikir saja. Paham ya? Seorang junub membaca dalam rangka ruqyah dirinya atau orang lain. Boleh? Paham ya? Asalkan itu tadi. Niatnya hanya sekedar tahassun. Boleh juga niat yang lain. Asalkan bukan niat qiraah. Adapun kalau ada niat qiraah, meskipun dicampur dengan niat yang lain, saya mau ruqyah sekaligus baca Al-Quran. Jelas ya? Maka yang demikian tidak boleh dalam keadaan junub, haid maupun nifas. Dalam keadaan berhadas. Ya, tidak boleh. Demikian pula, idza atlaqa wa lam yaqsid syai'an fala tahrumu aidan. Kalau dia membacanya secara mutlak, secara umum, tidak meniatkan suatu apapun, juga tidak diharamkan dalam keadaan haid maupun nifas, maupun dalam keadaan junub. Kenapa? Li'adami qasdil qira'ah. Karena tidak ada keinginan untuk membaca ta'abbudan. Adapun yang terlarang membaca qira'ah, tilawah. Jelas ya? Ini maksudnya tadi. Ya. Jadi, membaca basmalah atau tasmiyah, ya, basmalah atau tasmiyah tidak masalah. Ketika mandi junub tadi, atau haid, atau mandi nifas tadi, boleh kalau niatnya hanya sekedar zikir. Atau dimutlakkan begitu saja. Lihat tadi ini. Bal yaqsidu adzikra faqat aw yutliqu. Fa in qasada al-Qur'ana wahdahu aw al-Qur'ana ma'a dzikri haruma. Tadi kesimpulannya tadi, ya. Berikutnya wal wudu' qabla al-ghasli, berwudu sebelum mandi. Ini juga sunnah dan ini lebih utama. Kata Imam An-Nawawi, sawa'un qaddama al-wudu'a kullahu aw ba'dahu aw akharahu aw fa'alahu fi athna'il ghasli fahuwa muhassilun sunnatal ghasli walakin al-afdala taqdimuhu. Kata beliau, sama hukumnya dalam berwudu ketika mandi. Apakah dia mendahulukan berwudu sebelum mandi secara keseluruhan, sempurna wudunya, atau sebahagian saja berwudunya, atau dia tunda wudunya setelah mandi, atau dia berwudu di tengah-tengah mandinya. Semuanya dapatkan pahala sunnah. Itu sunnah berwudu ketika mandi. Sunnah berwudu ketika mandi. Karena berwudu ketika mandi tidak wajib. Tidak wajib. Sekalipun seorang itu ketika dia mandi misalnya, juga memiliki hadas kecil. Jika dia punya hadas kecil, dengan mandinya, jadi hadas kecil dan hadas besar maksudnya. Dengan dia mandi, meniatkan mengangkat hadas besar, sudah cukup dari berwudu.
Ya, maka dalam keadaan seperti itu tadi cukup dia ya mandi saja. Kalau dia ingin berwudu, niatkan wudunya sunnah mandi juga bagus, lebih bagus lagi. Jika dia niatkan berwudu, mengangkat hadas kecil dengannya, lebih bagus lagi. Jadi mengangkat hadas kecil dengan wudunya dan hadas besar dengan mandinya. Kenapa? Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Ya, begitu. Wal afdal fi hadzal wudu, ya, dan yang utama adalah menyempurnakan wudunya secara sempurna, termasuk mencuci kedua kaki. Mencuci kedua kaki. Adapun Al-Ghazali, Abu Hamid Al-Ghazali dalam Al-Wajiz mengatakan lebih utama mengakhirkan mencuci kaki. Dan ini masalah yang memang terjadi perbedaan pendapat di antara ulama karena adanya hadis yang berbeda. Hadis tentang mandi junub, dua hadis, yaitu hadis Aisyah radhiyallahu taala anha dan hadis Maimunah. Hadis Aisyah dan hadis Maimunah. Dan dalam riwayatnya terjadi perbedaan. Dalam hadis Aisyah disebutkan berwudu dan zahirnya sempurna. Dalam hadis Maimunah bintul Haris radhiyallahu taala anha disebutkan Rasulullah berwudu, kemudian mandi, dan kemudian terakhir berpindah tempat dan mencuci kakinya. Sehingga zahirnya ditakhirkan mencuci kaki. Karena ada dua riwayat tadi, terjadi pendapat yang berbeda di antara para ulama. Tetapi semuanya muhassilun lis sunnah. Semuanya dikerjakan, terpenuhi dengannya sunnah berwudu ketika mandi. Wallahu a'lamu bissawab. Saya kira demikian dulu pembahasan kita. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.